Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu peneliti abal-abal ijazah palsu Pak Jokowi, yakni Tifa, sudah curhat karena ya hidupnya semakin terancam, teman-teman. Dan dia ternyata pernah bersurat ke DPR. Ya saya nggak tahu isi suratnya apa, teman-teman. Apakah dia minta perlindungan DPR atau minta DPR menjadi penengah antara kelompok mereka dengan Pak Jokowi agar Tifa dan kawan-kawan tidak masuk bui, teman-teman. Tapi ternyata Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR, tidak menganggap serius dan tidak menganggap penting isu yang mereka angkat, yakni ijazah palsu Pak Jokowi. Karena itulah Tifa katanya mau bersurat ke lembaga paling tinggi, yakni PBB. Siapa sekjen PBB, Tifa? Anies Baswedan kah? Aduh, selain itu teman-teman, ini salah satu terlapor yakni Michael Sentana membeberkan sebuah data ataupun informasi yang dia dapatkan bahwa Bareskrim, bukan Bareskrim, tapi Polda Metro sudah menyita 500 lebih dokumen dari UGM mengenai perkuliahan dan juga salinan ijazah Pak Jokowi. Waduh, ini ancaman bagi mereka nih nanti di pengadilan, dan ini membuat mereka ketar-ketir, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Wujud dari peristiwa-peristiwa demo, kemudian perusakan-perusakan, ini benar-benar merupakan sebuah perwujudan akumulasi dari rasa marah ya yang selama ini tidak tersalurkan karena represi dari Joko Widodo ya oleh polisi dan juga oleh politisi. Kenapa? Pada beberapa hari terakhir seorang ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman ya, itu menyatakan sebuah pernyataan tentang isu ijazah palsu ini yang dari sisi Bareskrim sendiri, dari sisi kepolisian sendiri menyatakan bahwa ini adalah isu nasional. Dia dengan santainya membuat seakan-akan peristiwa ijazah palsu ini bukan peristiwa yang patut untuk diberikan perhatian oleh DPR. Nah, itu juga sebabnya kami sudah beberapa bulan bersurat kepada DPR berkali-kali diabaikan. Padahal kami hanya menuntut adanya waktu untuk rapat dengar pendapat, dan itu adalah hak kami. Mereka ini wakil rakyat yang dibiayai oleh uang kami, yang dipilih oleh kami, dan tugas mereka salah satunya adalah menerima rakyat dan mendengar dengan sebuah fasilitas yang namanya rapat dengar pendapat. Tapi kok nggak penting, sekarang, Tifa? buktinya, kenapa politisi ini juga kong-kalingkong secara perilaku dengan polisi. Beberapa kali terjadi RDP dengan masalah-masalah yang sangat individual. Misalnya masalah Nikita Mirzani, rapat dengar pendapat. Masalah Dr. Reza Gladys, rapat dengar pendapat. Iya kan? Tapi ketika kami ini yang merupakan isu nasional, yang merupakan sebuah peristiwa yang menjadi titik tolak dari sejarah Indonesia, di mana kami ingin membasmi ya agar tidak terjadi lagi presiden berikutnya tentang pemalsuan ijazah, pemalsuan dokumen untuk meraih jabatan, malah kami direndahkan oleh Ketua Komisi 3 DPR. Siapa yang memalsukan, Tifa? Pasar Pramuka. Basi, Bitor udah minta maaf ke Prof. Paiman. Basi, Tifa. Nggak usah kau ingkut-ingkut lagi pemalsuan-pemalsuan. Di mana dipalsukan, Tifa? Siapa yang memalsukan? Tuduhan soal Pasar Pramuka, Tifa, sudah gugur. Jangan ada lagi cerita soal Pasar Pramuka, Tifa ya. Karena Paiman sudah damai dengan Bitor. Bitor sudah minta maaf. Jadi jangan ungkit-ungkit lagi, Tifa ya. Anak muda, silakan perwakilan dari lawyer. Mau bicara apa, Mas? Apa ini? Jadi saya sebagai salah satu dari 12 terlapor dari jurnalis, dari kalangan jurnalis. Ya pertama-tama saya meminta dari kawan-kawan, di sini kan banyak rela agama ya. Nah, saya nggak tahu ketuanya siapa, tapi saya menyampaikan ke seluruh rela agama bahwa saya mendapatkan sebuah informasi A1, surat perintah penyitaan, tanda terima penyitaan dari Polda Metro Jaya.
Saya dapat dari mana? Itu urusan kami. Narasumber kami A1 tapi tidak bisa dibuka. Nggak penting Anda juga. terima 505 dokumen dari UGM. Polda Metro Jaya telah menyita 505 dokumen dari UGM, salah satunya salinan ijazah Joko Widodo. Nah, terus kenapa? Apakah kita sebagai, bukan kita ya, apakah Anda sebagai alumni UGM menerima hal ini begitu saja? Lah? Apakah kita diam saja? Kok kita lagi? Saya bukan alumni UGM soalnya, tetapi saya mendapatkan informasi ini dan saya rasa para alumni UGM di seluruh Indonesia harus mengetahui ini. Lah? Atas dasar kasus yang melaporkan Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tifa dan salah satunya saya juga sebagai jurnalis, telah disita 505 dokumen. Mau Saya tidak tahu memprovokasi dia. apa, semuanya ditutup, semuanya dirahasiakan, tetapi saya rasa sebagai alumni-alumni UGM, Anda semua harus mengetahui ini. Itu aja. Dirahasiakan. Terima kasih, terima kasih. Dirahasiakan. Penyidikan itu memang begitu kali. Masa polisi mau menyita terus kasih lihat ke kalian nih, kita sudah nyita nih. Nggak gitu, tol. Aduh, jalan tol. Gimana ini ya kan, jalan tol ya kan? Aduh, masa ya polisi mau menyita terus ditunjukin ke kalian? Aduh, ini penyidikan bos, bukan penyelidikan. Lantas apa hubungannya polisi menyita dokumen perkuliahan Pak Jokowi 505 dokumen yang Anda sebutkan dengan rel agama? Apa hubungannya? Ini hubungannya dengan Anda yang terlapor yang bakal masuk bui. Itu. Jadi aduh, nggak usah Anda mencoba untuk memprovokasi ya. Saya menduganya dia mencoba untuk memprovokasi nih orang ini nih. Udah 505 dokumen itu nanti Anda lihat aja di pengadilan seperti apa isi dokumennya. Nanti Anda akan shock gitu ya kan. Nah, sekarang khusus untuk Gibran. Ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum, dengan kantor pengacara Subhan Palal, ya, dan rekan, yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah SMA. Saya kira itu bagus ya, karena tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, di Management Development Institute of Singapore ya, yang itu konon bekerja sama dengan Bradford University. Nanti pada saatnya akan kita bongkar. Roy Suryo mau membongkar ijazah dari Gibran. Tapi bentar teman-teman, itu mukanya tadi kenapa kayak gitu? Apa filter ya? Hah? Yang tadi mukanya baik-baik aja semuanya. Kayaknya filter ya. Tapi ya inilah teman-teman ya, misi baru dari Roy Suryo CS. Mau membongkar ijazah Gibran. Setelah mungkin mereka merasa, waduh agak sulit nih ijazah Pak Jokowi nih. Aduh, kita sudah mau dibui nih karena ijazah Pak Jokowi nih. Sekarang wapres lagi yang mau diganggu sama dia. Aduh, kasihan orang-orang ini ya. Kayaknya sih nggak ganggu keluarga Jokowi, nggak serang keluarga Jokowi, nggak bisa makan gitu ya kan. Aduh, tapi gimana menurut kalian teman-teman? Untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan, karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Ya dulu, makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Lah? Emang ya, Gibran nggak mewakili negara kau? Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Aneh-aneh aja. Yang paling penting. Nih ya, ini ya. Nggak serang keluarga Pak Jokowi nggak dapat popularitas. Kalau serang keluarga Pak Jokowi dapat popularitas yang banyak. Dan dia ini kan menggugat perdata 100 berapa miliar gitu. Butuh duit kali Bapak ini ya. Ngomong aja Pak, kalau butuh duit minta sama Mas Gibran sana. Gak usah sosok gugat. Lagian, aduh, saya menggugat dia personal. Emang apa urusannya Wapres sama kau gitu ya kan? Emang Wapres mau ngurusin kau gitu personal kau? Aduh, capek-capek Wapres itu sedang bekerja buat bangsa ini bos. Gak usah kau ganggu-ganggu lagi. Gak usah kau, aduh, gak usah bikin tambah-tambah runyam lagi.
Ini orang-orang ini bikin apa ya? Bikin gaduh aja kerjanya, teman-teman. Disinilah kekeliruan mereka, ya. Mereka merasa masih didukung oleh rakyat, gitu ya. Padahal rakyat yang mana, gitu kan? Hanya sangat kecil lah, ya. Bagian rakyat yang mendukung mereka, orang-orang yang sudah terpengaruh hoax ini sejak lama saja, gitu ya. Tetapi orang yang sudah mulai memikir, sudah mulai logikanya jalan, gitu ya, dengan membaca, katakanlah banyak bantahan-bantahan yang ada di media dan seterusnya, mereka akhirnya sadar. Ya, keliru ini. Bahwa ini ijazahnya yang palsu, bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Rismon misalnya, ya. Kemudian juga bahwa Roy Suryo ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika gitu kan. Kemudian dari TIFA gitu ya, mereka juga mulai jengah gitu ya sama narasi atau tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, ya. Dari sisi adabnya juga gitu kan. Mereka selalu mencemooh lawan-lawannya gitu kan. Betul, Bang. Merendahkan lawan-lawannya ya. seperti kemarin, ya. Lulusan universitas dari Lampung dan seterusnya itu malah akhirnya mereka kan melakukan perlawanan gitu kan, akhirnya mereka mensomasi dan mungkin nanti akan melaporkan ini, ya. Saya kira bisa dikenakan itu gitu ya, karena merendahkan ya masyarakat, merasa kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Itu udah dianggapnya sara gitu ya, ojol lagi pasti sara gitu ya, karena dilakukan di depan publik gitu ya, dan dia nggak sadar kalau itu dia lakukan secara tidak baik sebenarnya, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kan mereka juga menyalahkan pihak kepolisian kan gitu. Terus satu lagi Rismon ya ada melontarkan kata-kata yang tidak pantas lah buat polisi di Indonesia. Emang polisi ini, abang lihat dalam laporan Pak Jokowi, dalam hal penyidik ini nggak profesional. Pandangan dari Bang Joshua seperti apa? Biar ini berimbang, karena dia bilang wah ini polisi ini gitu selalu menyerang lah. Keliru. Jadi gini. Si Rismon selalu memetakan dengan kasus yang ditanganinya yang dulu, ya, kasus Jessica. Iya, gitu. Dia merasa bahwa dari pengamatannya, analisisnya dia dari BAP ada, ini ada manipulasi. Dia menganggapnya itu manipulasi, gitu ya. Padahal itu tidak terbukti, gitu ya. Tidak ada manipulasi, gitu ya. Cuman dia mungkin salah membaca data, salah ya, karena dia menggunakan asumsi, gitu ya, menggunakan asumsi ya, bahwa katakanlah ada aplikasi Ereksoft itu hanya adanya di Windows dan seterusnya, padahal servernya katakannya Telview ini hanya adanya pakai Linux, padahal hampir semua operator, bahkan semua aplikasi viewer itu pakai Windows sebenarnya, gitu ya. Melakukan ekstraksi itu pakai Windows misalnya, meskipun base pakai Linux. Ini banyak sekali kekeliruan asumsi-asumsi yang dia lakukan, gitu ya. Nah, terkait dengan apa tadi? Bentar teman-teman, ini penjelasan Bang Joshua ini selaku pakar digital forensik. Ya kalau kita dengarkan berarti Rismon ini nggak ada keilmuannya sama sekali gitu di bagian digital forensik, ya kan? Dia nggak ngerti sama sekali loh. Wah ini mengerikan ini. Dan kalau banyak yang percaya dengan Rismon, dengan keilmuannya yang minim, dengan pengetahuannya yang ya bisa dibilang masih cetek lah ya, terus sudah dipanggil-panggil ahli, ya kan, dipanggil-panggil sebagai saksi ahli di pengadilan, tapi di pengadilan dia hanya berasumsi. Ini kan bahaya teman-teman. Itu yang dihubungkan dia, bahkan dia membuatkan buku khusus untuk itu, ya kan, untuk menjelekkan kepolisian dan seterusnya. Nah kemudian dengan apakah teman-teman kepolisian ini profesional? Saya melihat sangat profesional, apalagi di Lapor itu paling ilmiah, ya sebenarnya. Jadi ketika misalnya kemarin di Dirtipidum ya, Dirtipidum itu sebenarnya dia sangat pengen tahu ini asli atau tidak, gitu ya. Dia tungguin di lab, gitu ya, ditungguin di luar lab lah, gitu ya, untuk memastikan ahli-ahli forensik dokumen examiner ini bekerja, gitu ya, untuk memastikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya.
Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Porbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Waduh, ada 2 nama Budi yang di reshuffle dari Kabinet Merah Putih, teman-teman. Yakni Budi Gunawan selaku Menko Polhukam, Menko Polkam, dan juga Budi Ari, Menteri Koperasi. Waduh, ada apa ini? Waduh. Apakah Pak Budi Gunawan ini terkait dengan aksi demonstrasi kemarin? Karena kan Menteri Polkam ini politik dan keamanan, mengurusi soal keamanan, mengurusi soal stabilitas negara, mengurusi soal ya yang seperti yang terjadi kemarin, teman-teman. Dan apakah Budi Gunawan sedikit meleset memprediksi aksi kemarin? Makanya sampai ada korban jiwa, ada kerusuhan, pembakaran di mana-mana. Ya, apakah ini terkait dengan itu, teman-teman? Ya, kita belum tahu kepastiannya ya. Tapi kalau dengar kata Mensesnek sih, ya katanya sih nggak ada hubungannya dengan itu, teman-teman. Dan juga Budi Ari. Waduh. Ketua Projo juga di reshuffle. Wah, ini sudah kena kena makian-makian oposan nih. Geng Solo dibabat, geng Solo dihabiskan, geng Solo semakin dikikis. Ya. Padahal itu hak prerogatif Pak Prabowo. Kalau memang menteri tersebut kinerjanya kurang baik, ya mending diganti. Mau dia geng Solo kek, mau dia geng mana kek, mau dia geng antariksa kek. Kalau dia tidak bekerja dengan maksimal, tidak bisa menerjemahkan arahan dan perintah dari presiden, ya udah di-reshuffle. Dan tadi Menteri Olahraga juga di-reshuffle, Menteri Keuangan juga di-reshuffle. Ya, itu hak prerogatif. Kita butuh memang orang-orang yang bisa bekerja, teman-teman. Kita butuh orang-orang yang memang bisa menerjemahkan perintah presiden. Ya, ini biasa aja kok, nggak ada masalah, teman-teman. Tapi ya kita tunggu aja gorengan-gorengan dari oposan ya, apa yang mereka akan katakan terkait reshuffle ini. Tapi ya paling tidak jauh-jauh dari yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Dan kita balik lagi ke video awal. Si Tifa curhat, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Karena Ketua Komisi 3, ya harusnya kan mereka ini bisa mediasi ataupun RDP dengan Komisi 3. Karena kan yang membawahi polisi dan lain sebagainya Komisi 3, teman-teman. Ya surat dia dicuekin, sampai Bang Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 mengatakan ya isu ini tidak pantas untuk menjadi perhatian. Ya memang tidak penting, benar kata Bang Habibur Rahman. Benar Tifa, harusnya kalian sadar ketika Bang Habib itu mengatakan tidak penting atau tidak pantas, ya udah sadar gitu. Nggak usah menggoreng-goreng terus. Berarti isu yang kalian angkat ini ya nggak ada artinya, nol besar. Dan kalian ya sudah semestinya dilaporkan ke polisi dan nanti bakal dibui, status bakal naik jadi tersangka. Gitu Tifa. Udah paling bener itu, nggak ada salah dan keliru sedikit pun dalam pernyataan dan statement Bang Habibur Rahman yang Anda sebutkan. Dan si Sentana tadi, aduh tunggu aja. Nasib Anda sebentar lagi sepertinya akan berubah dengan drastis. Ya minggu ini kalau kita dengarkan penjelasan dari Joshua beberapa hari lalu ya bakal ada pemeriksaan saksi ahli untuk menentukan pasal-pasal untuk kalian gitu. Nanti kan bakal ada tersangka dan disebutkan pasalnya apa. Nah itu fungsinya saksi ahli. Nah setelah itu mungkin minggu depan baru penetapannya. Jadi sabar aja. 505 dokumen disita polisi dari UGM. Ya itu hak penyidik, itu proses penyidikan, nggak perlu Anda mencoba untuk kalian perlu tahu kalian apa gunanya. Nanti di pengadilan kalian lihat dokumen-dokumen apa saja yang disita polisi. Ada salinan tadi disebutkan kan, salinan asli ijazah Pak Jokowi. Dan kalau salinan asli yang di UGM itu sama dengan yang dipegang Pak Jokowi, berarti ijazah Pak Jokowi udah asli karena salinan aslinya bahkan disimpan di UGM. Udah clear. Anda ini ya sebentar lagi
Sebentar lagi ya netizen ya, bagi netizen yang suka nanya-nanya, "Bang, kapan nih? Bang, kapan nih? Bang, kapan nih?" Sabar. Biarkan polisi bekerja dengan profesional, teman-teman. Dan tadi pernyataan dari Bang Joshua Sinambela, Dirtipidum pun sampai penasaran loh, mau melihat bener nggak ini jasa Pak Jokowi asli. Jangan sampai mereka salah gitu ya kan, jangan sampai itu palsu. Sampai Dirtipidum menunggu pemeriksaan jasa Pak Jokowi dilapor, menunggu sampai hasilnya keluar. Ternyata ya sama dengan yang lain, identik. Kalau identik berarti ya udah asli, teman-teman, nggak ada keraguan di dalamnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.